Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Hari ini pemerintah resmi melarang ekspor minyak goreng. Presiden Joko Widodo menegaskan larangan ini, ekspor minyak goreng dan juga ekspor bahan baku minyak goreng, semuanya dicabut jika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Mulai hari ini berlaku larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Presiden Joko Widodo mengakui larangan ekspor akan mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani. Namun Presiden menegaskan, kebijakan ini untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri, terutama bagi masyarakat. Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini menegaskan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Keputusan melarang ekspor minyak goreng diambil dengan sangat seksama. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil dengan sangat seksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat. Pemerintah melarang sementara ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan minyak jelantah berlaku mulai hari ini 28 April 2022 sampai harga minyak goreng curah mencapai keterjangkauan. Peneliti ekonomi dari Indef, Aisyah Rahbini menyebut pemerintah harus mewaspadai praktik ekspor ilegal, menyusul mahalnya harga bahan baku minyak goreng di luar negeri. Jika hal ini terjadi, justru akan mengakibatkan semakin langkanya minyak goreng di dalam negeri. Dengan harga minyak CPO yang tinggi sekali di dunia, ya di pasar global, dan selisihnya di sini rendah, itu juga bisa memicu ya rent seeking, kelangkaan untuk ilegal, untuk penjualan ke luar negeri, ekspor secara ilegal, sehingga terjadi kelangkaan di sini. Dan bisa jadi juga harga di dalam negeri tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga minyak goreng, mulai dari program minyak goreng murah, penetapan harga eceran tertinggi, hingga kemudian mencabutnya. Namun, harganya tak kunjung turun. Kini publik menunggu apakah kebijakan larangan ekspor mampu menyelesaikan masalah minyak goreng, terutama harga minyak goreng yang melambung tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kebijakan larangan ekspor minyak goreng diklaim Presiden untuk memenuhi pasokan dalam negeri dan mengatasi harga yang tak kunjung turun. Konon bisa turun dari kebijakan ini. Lalu seperti apa efektivitas kebijakan ini serta apa saja dampaknya setelah aturan ini resmi berlaku hari ini? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono serta peneliti Indef Nailul Huda. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Mas. Saya ke Mas Edi dulu dari KSP. Mas Edi, betulkah kebijakan ini akan segera menurunkan harga minyak goreng di pasaran? Pertanyaannya bukan gitu kalau buat kita di pemerintah ya. Bukan apakah atau apa ya. Tapi bagaimana caranya supaya kebijakan ini efektif mencapai tujuannya, yaitu minyak goreng khususnya curah tersedia dalam jumlah besar. Presiden pakai istilah melimpah dan harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah ya 14.000. Sekarang sudah HET. Ya, tapi kan di lapangan kenyataannya itu kan belum bisa 14.000 sesuai dengan HET. Masih di atas itu. Ya, HET ada yang 15.500 untuk minyak goreng curah. Betul, Mas Edi? Itu per kilo, 15.500 Oh iya, oke. per kilo. Ini 14.000 per liter ya. Baik, ya, baik. Sampai minggu lalu kami verifikasi ke lapangan itu semua masih di atas itu. Secara nasional juga rata-rata masih di atas.
Masih oke, meskipun ada di beberapa pasar yang kemudian dijual dengan gelap ya, saya harus katakan itu, harganya di atas itu. Tapi untuk di bawah 15.500 per kilogram atau 14.000 per liter, nggak mungkin. Ya sekarang kan kalau itu sudah sesuai HET, nggak akan diambil kebijakan seperti yang sekarang diambil. Kebijakan yang sekarang yaitu larangan ekspor itu kan diambil terutama karena kebijakan yang selama ini kita terapkan itu tidak efektif dalam arti tidak sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Misalkan untuk minyak goreng curah gitu ya. Padahal sudah diberikan subsidi kan. Subsidi diberikan kepada produsen sebesar selisih harga antara harga pasar katakanlah harga keekonomian dengan 14.000 itu. Jadi produsen itu nggak rugi gitu ya. Nah, sedangkan ternyata kenyataan di lapangan itu harganya di atas HET kan rugi 2 kali. Di lapangan misalnya di mana? Kalau di agen kan sama, saya juga turun langsung ke lapangan, di agen tetap HET. Cuma ketika masyarakat beli di pasar ya naik karena kan dari agen ke pasar mereka butuh plastik dan lain sebagainya. Nggak mungkin dengan harga yang sama, nggak ada untungnya dong. Betul, justru aturannya kan 14.000 itu kan harga di end user yaitu di pedagang di pasar, bukan di distributor. Kalau gitu logikanya di agen harus diturunkan lagi dong harganya, Mas Edi. Betul. Oh, aturan HET itu bukan di agen atau di produsen. Aturan HET itu di konsumen. pasar tradisional di mana ya di konsumen. Di end user ya. Pasar tradisional. Iya. Oke. Jadi harga di agen ketinggian. Itu saya harus katakan itu. Betul ya? Judulnya itu. Iya. Harga di agen ketinggian. Harusnya berapa Mas Edi? Hitung-hitungannya? Ya kita bukan di situ karena ginilah kalau mau gampangnya ya. Setiap step itu marginnya mungkin sekitar 700 atau 800 gitu ya. Jadi kalau kita mau di end user itu 14.000 berarti di agen ya harusnya ya 13.000 lebih sedikit lah. 12.000, oke. Katakanlah turun 2.000 ya, 12.000. Sorry, 13.000. Enggak. Jadi marginnya itu antara 800 sampai 900 per liter. Oke, sekarang di agen 15.500 atau 14.000 lah katakannya, 14.000 per liter. Di end user atau konsumen terakhir di pasar bisa 18.000, 19.000 bahkan per kilogram atau 17.000 per liter. Yang ambil di agen itu bukan langsung pedagang di pasar kan, yang ambil kan orang lain lagi, sehingga pedagang di pasar ini ngambil dari orang yang antri itu, masing-masing kan minta margin kan. Jadi jadinya cukup jauh di atas. Meskipun saya cek ke lapangan mereka langsung sih dari pedagang itu langsung ke agen, tapi memang ada butuh plastik, kemudian ongkos, bensin, antri. Kecil itu Mas kemungkinannya karena penjual minyak goreng curah ya di pasar itu kan bukan khusus jual minyak goreng curah, dia itu kan jual sembako. Sembako betul. Kalau dia harus antri itu nggak cocok kalau orang Jawa bilang gitu karena harus ngabisin waktu banyak, harus tinggal dagangannya di pasar. Kita udah cek kok di lapangan. Jadi nggak cocok gitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk ya udah beli dari pihak ketiga. Iya, dengan konsekuensi harganya tidak bisa sesuai ketentuan. Iya, baik. Meskipun sekarang sudah tidak antri lagi sejak penindakan Kejaksaan Agung. Itu yang kemudian ditemukan di lapangan. Saya ingin ke Bung Nailul tapi. Bung Nailul, mungkinkah harga minyak goreng turun di tingkat agen? Jadi di bawah HET untuk tingkat agen, sehingga untuk end user, konsumen, kita-kita yang beli misalnya minyak goreng curah, itu harganya sesuai HET? Ya, Mas Aiman, kalau kita lihat sebenarnya di agen yang sudah jelaskan sebenarnya Pak Edi gitu ya, memang ada margin-margin di tiap tingkatan gitu kan. Nah, ketika di agen ini ada HET 14.000 misalkan seperti itu gitu kan. Ini saya rasa sulit untuk turun jadi 13,5 ataupun 13.000 karena pasti mereka akan mematok di angka HET tersebut gitu. Dan memang kalau kita lihat memang ada biaya transportasi ya, ada biaya transportasi, kemudian ada waktu untuk mengantrinya yang itu juga sebenarnya dinominalkan oleh para agen ini atau pihak ketiga ini gitu kan. Nah memang kalau kita lihat sebenarnya kebijakan ini ya kalau bisa dibilang bahwa ya ada HET pun masyarakat tetap menikmati ataupun bukan menikmati tapi memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan HET. Jadi nggak mungkin menurut Anda bahwa harga ini turun? Walaupun keran ekspor sudah ditutup sehingga pasti akan banjir minyak goreng di dalam negeri? Kalau produsen itu diberikan HET, pasti produsen akan lebih memilih untuk menjualnya
berada dekat di HET, Mas Aiman. Karena mereka diberikan peraturan bahwa kamu bisa jualan di angka 14.000. Pasti perusahaan akan menjualnya di angka tersebut gitu. Oke, itu logika dagangnya. Kalau bisa di HET kenapa mesti diturunin gitu kan? Iya, jarang-jarang kalau untuk perusahaan itu dia jauh dari angka yang ditentukan oleh pemerintah. Iya. Jadi walaupun minyak goreng banjir nanti stoknya di dalam negeri nggak mungkin turun. Ya, logikanya sama seperti harga batas atas ya. Ketika ada harga batas atas, pasti produsen ataupun perusahaan akan menjual barang ataupun menjual jasanya itu mendekati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan nggak dilanggar kan jatuhnya kan sama perusahaan kan. Baik, saya ke Pak Mas Edi. Mas Edi, kenapa saya tanyakan soal harga ini? Karena ini punya efek domino juga. Selain harganya tadi yang kita sudah berdebat apakah mungkin turun atau tidak, sulit ternyata. Nanti mungkin Mas Edi bisa membantah soal itu. Juga efek dari hasil larangan keran ekspor ini ditutup, jangka menengah misalnya akan membuat PHK yang besar-besaran di bidang perusahaan minyak kelapa sawit, di perusahaan minyak goreng, dan juga penerimaan negara, pajak dan lain sebagainya anjlok dari sisi ini. Komentar Anda Mas Edi. Sekarang ya? Iya, silakan. Yang pertama, HET itu bukan harga di tingkat produsen ya. Jadi harga di tingkat produsen kalau hitung-hitungan dari pemerintah itu 12.000 gitu. Jadi tidak bisa produsen mepetin ke HET 14.000 karena 14.000 itu harga di tingkat konsumen bukan di tingkat produsen gitu. Itu sudah tahu, produsen minyak goreng sudah tahu. Mereka sudah tanda tangan perjanjian kerjasama kok dengan pemerintah melalui BPDPKS. Nah, mengenai dampak ya kan sudah disampaikan Bapak Presiden, potensi dampak negatif itu tentu saja disadari. Tetapi kalau ini tidak lama kan potensi dampak itu kan minimal. Nah sekarang apakah akan lama atau tidak? Kalau saya pribadi tadi juga rapat di kantor, saya optimistis bahwa ini nggak lama. Kenapa? Karena semua pihak sekarang punya kepentingan. Pemerintah kan jelas punya kepentingan yaitu supaya minyak goreng itu banyak dan harganya sesuai peraturan pemerintah kan. Dan produsen sekarang punya kepentingan yang sama karena kalau harganya tidak sesuai dengan HET di tingkat konsumen, nanti larangan ekspor ini nggak dicabut. Nah sekarang kita punya kepentingan yang sama, oleh karena itu mari bekerja bersama-sama pemerintah dengan produsen CPO, produsen sawit untuk mencapai tujuan yang sama supaya nanti larangan ekspor ini bisa dicabut sehingga kembali bisa mengekspor dan kembali mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya. Jadi saya optimistik ya asal ada kerjasama dari semua pihak. Oke, jadi ini boleh saya katakan ini untuk memaksa para produsen untuk kemudian menurunkan harga. Memang. Oke. Bung Nailul, ini tujuannya dan apakah tujuannya akan tercapai nanti? Nggak akan lama karena mereka pasti akan segera menyesuaikan dan kemudian nanti harga akan turun. Iya, kalau didasarkan pada pasti perusahaan akan berkepentingan untuk terus berproduksi gitu kan ya. Berproduksi dan produksi itu harus diserap oleh pasaran gitu. Namun memang kalau kita lihat dampak turunannya ini yang saya rasa mengkhawatirkan Mas Aiman, bahwa memang pasti akan ada oversupply sebenarnya ketika ada larangan dari ekspor CPO gitu kan. Nah ini besarannya bisa mencapai 60% lebih untuk oversupply-nya gitu. Nah ketika oversupply pasti yang akan dampaknya adalah petani dari sawitnya gitu kan. Petani sawit sekarang menghadapi penurunan harga yang cukup drastis. Ya, dari 2.000 sekian TBS-nya itu menjadi sekitar 900 gitu kan. Ini penurunan yang sangat tajam sekali Mas Aiman. Nah, yang kedua adalah apakah memang ada jaminan nih sebenarnya dari pemerintah bahwa ketika ada penutupan ekspor CPO ini itu bisa langsung untuk menstabilkan harganya gitu. Nah, kita lihat sebenarnya ini seperti adu kekuatan saja nih Mas Aiman antara perusahaan dari minyak goreng dan otomatis dari kebun kelapa sawit ya. Itu dengan pemerintah gitu. Pemerintah pasti akan memiliki ya kepentingan untuk ekspor itu kan ada devisa juga di situ. Kemudian ada juga
BP Ya. Badan Pengelola Meskipun Presiden Badan sudah Sawit gitu mengatakan kan. bahwa akan mengutamakan pasar dalam negeri. Memang ada penerimaan negara yang hilang, tapi mengutamakan pasar dalam negeri. Apakah kemudian nanti akan turun atau tidak, ini menarik untuk cermati. Tapi dari teori-teori yang ada, memang dilihat akan ada banjir atau tadi Anda katakan oversupply minyak goreng dan bahan bakunya di dalam negeri. Kita akan lihat nanti apakah akan turun dan tidak memunculkan apa yang Anda khawatirkan tadi terkait dengan produsen minyak goreng atau bahan baku, termasuk juga para petani sawit. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Bung Nailul Huda dari Indef dan juga Mas Edi Priyono dari kantor staf Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.